Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kebajikan. Baik. Selamat siang para audiens, apa kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah. Sebelum kami masuk ke bahasan pokok, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, Petri, rekan saya selaku adik saya dan sebelahnya. Di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami buat, yaitu dengan judul dari investasi. Di sini sebelum masuk ke materi ini, ada baiknya kami menyampaikan beberapa poin tentang materi tersebut yang mana akan dibacakan oleh saudara Prayoga selaku pemateri. Kepada saudara Prayoga, waktu dan tempat kami silakan. Baiklah, saya di sini akan membaca materi teori investasi. Investasi merupakan sumber daya penting untuk meningkatkan modal atau stok kapasitas, karena stok kapasitas yang tersedia di suatu negara atau di daerah akan menentukan kapasitas perekonomi dalam penghasilan barang-barang dan jasa. Menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berdasarkan pendapat tentang pengertian investasi adalah sumber daya dalam penanaman modal yang tersedia di dalam suatu negara atau di daerah dalam rangka untuk menambah barang-barang dan modal. Fungsi investasi di sisi penawaran adalah meningkatkan kapasitas produksi. Meningkatkan kapasitas produksi lapangan kerja baru akan muncul dan dapat mengurangi pengangguran. Meningkatkan daya beli masyarakat terdampak pada meningkatkan konsumsi rumah tangga. Teori investasi. Setiap perusahaan mempunyai kurva permintaan investasi yang memiliki slope negatif dan dalam kurva permintaan investasi, maka investor akan lebih tertarik menanamkan modal untuk berinvestasi di sektor produksi daripada melakukan investasi dalam bentuk tabungan. Dipandang sebagai pengeluaran yang akan mendapat permintaan efektif untuk masyarakat. Berikut perekonomi yang mempunyai kesanggupan untuk penghasilan barang. Adapun jenis-jenis investasi seperti tabungan, deposito, dan reksadana. Adapun terakhir obligasi dan saham. Bersifat tergantung pasar saham, biasanya kalau perusahaan sehat dan memiliki pergerakan positif. Jual beli saham dilakukan perusahaan, sekuritas profitnya tidak bisa ditentukan karena tergantung dan profit. Saat ini besar karena nilai tersebut seperti tahun kebutuhan orang akan emas seperti besar dan tidak ingin diimbangi dengan produk yang meningkat. Adapun properti di sini bisa dikatakan tanah, kos dan lain-lain, seperti setiap lahan yang memiliki hak milik kita adalah properti lahan dan didirikan bangunan seperti properti yang sudah milik emas, yaitu semakin lama semakin naik harganya. Namun perbedaan adalah properti tidak selikwid emas.
properti tidak bisa cepat dijual dengan harga sesuai keinginan. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum atau masih dibangun, pastinya mengembang dan dipercaya dan adanya perjanjian. Tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian. Kesulitan investasi di bidang properti adalah biaya yang dikeluarkan sangat besar. Adapun deposito, menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah disimpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika sudah jatuh itu. Jenis ini memiliki profit rendah karena resikonya kecil. Kita tidak perlu aksion apapun kecuali sektor uang di awal saja. Investasi ini memiliki profit lebih besar daripada tabungan yang lain. Diikat oleh periode tertentu. Bunga deposito sangat ini sekitar 5% per tahun. Investasi jenis ini biasanya membutuhkan uang yang tidak besar. Biasanya ada harga untuk deposito seperti jutaan nanti masuk kategori. Dan yang terakhir ada penyimpanan uang. Kode tersebut sesuai keinginan kita bebas mengambilnya kapan saja, baik itu secara langsung di Thailand, mengambil kapan saja, baik itu transaksi elektronik, nilai dalam tabungan. Kita bisa cepat habis karena sering diambil. Yang kedua, tabungan merupakan investasi paling mudah, paling tidak beresiko, namun memiliki tabungan keuntungannya sangat sedikit. Ada resiko, ada profit. Jika resiko kecil, profit juga kecil. Mungkin malah berkurang karena tidak mendapatkan kemudahan fasilitas dari bank yang memudahkan kita dalam mengatur uang sendiri. Biasanya bunga bank itu seperti sekitar 1% per tahun. Sekian dari teori kami akan baca. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan materinya. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Kita dari audiens ada yang ingin bertanya, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, tidak dapat sih ngomong kan? Silakan. Silakan Manggala dari kelompok tidak ada ngomong. Enam. Resiko yang paling sering terjadi ketika mereka datang. Jadi Ketika kita main rencana. jika kita merencanakan baik, terima kasih kepada saudara Mandala dari kelompok 6. Kami buka pertanyaan berikutnya. Mungkin ada dari saudara audiens ingin bertanya ke pertanyaan berikutnya, kami persilakan. Baik, akan kami lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari saudara Mandala, perwakilan dari kelompok 6. Sementara menunggu rekan lainnya, jika ada yang ingin mempersiapkan pertanyaan
untuk menjawab pertanyaan dari saudara Mandala akan disampaikan oleh saudara Selvi Mayasari. Waktunya kami silakan. Saya di sini saya mencoba mengendalikan Mandala ya Kak. Pertanyaannya nanti proses ketika mengelola dana. Ada berikut ada beberapa yaitu pembekuan akun, kehilangan saldo akibat penipuan atau pemeriksaan atau serta kesalahan transaksi. Selain itu pengguna juga perlu waspada terhadap info dan informasi terhadap penipuan dan memanfaatkan modus tertentu dan mengelabui atau berusaha memberikan informasi pribadi atau transaksi. Baik, Kak Mandala bagaimana? Dan Terima kasih. baik, dari saudara Mandala, apakah sudah dimengerti dari jawaban pertanyaan saudara? Oke, terima kasih. Kami lanjutkan ke sesi berikutnya. Ada jawab jika ada dari kelompok lain yang ingin melanjutkan pertanyaan atau sudah cukup. Baik. Untuk sesi tanya jawab berikutnya, kami beri kesempatan kepada saudara Kunti Putu dari perwakilan dari kelompok 3. Pada saudara Kunti, kami silakan. Baiklah, saya dari kelompok 3. Saya akan bertanya tentang apa saja jenis-jenis investasi dan berikan contohnya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Kunti Putu atas pertanyaannya. Kembali menunggu saudara Prayoga dan saudari Selvi untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Kami mohon uang waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara Kunti Putu. Di sini pertanyaan saudara akan ditanggapi dan dijawab oleh saudari Selvi Mayasari. Kepada saudari Selvi, waktunya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Putu ya saya. Nah, di sini jenis investasi ada 2 macam, yaitu usul dan lain-lainnya. Bagaimana Kak? Cukup. Terima kasih Kak. Baik, bagaimana telah disampaikan dan disampaikan oleh saudara Selvi, pertanyaan dari saudara Kunti Putu, apakah bisa diterima dengan baik atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah, cukup, Pak. Baik, terima kasih saudara Kunti telah cukup menanggapi dari penyampaian saudari Selvi. Kita lanjutkan di sesi pertanyaan jawab ini. Apakah dari saudara audiens lainnya ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Cukup. Silakan. Cukup. Baiklah, sebagaimana telah kita bilangkan sesi tanya jawab ini, dan tidak ada lagi yang ingin ditambahkan dari saudara-saudari audiensi, berikut kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yang mana hal tersebut akan disampaikan oleh pemateri kita, saudara Ari Prayoga. Pada saudara Ari, kami persilakan untuk menyimpulkan dari materi yang telah kita sampaikan. Jadi kesimpulan dari teori investasi. Dari hasil perbahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa investasi mempengaruhi
suatu negara akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jika investasi suatu negara tinggi, maka akan memberi kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu negara yang menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi dengan mengalami peningkatan di suatu negara tersebut. Ya, kesimpulan dari teori investasi, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Maria sebagai materi. Bagaimana telah kita lakukan bersama apa yang telah kami sampaikan dari presentasi materi yang telah kami buat. Terima kasih kepada saudara-saudari audien. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat barokahnya dan menimba ilmu kita bersama ke depannya. Saya selaku moderator dan saudara saya sebagai pemateri dan saudara Ibu Siti Mayasari sebagai rekan kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Tidak ada salah